Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel gua. Kenalin gua Ferizal. Kali ini gua akan bermain salah satu game ya, yang mungkin kalian tuh udah pada kenal. Judulnya adalah Fallout New Vegas. Bagi kalian yang nggak tahu ini tuh game apa, ya basically ini game tuh kayak open world gitu, kayak jalan-jalan. Dia anggap aja sederhananya ini tuh GTA tapi versi kiamatnya, setelah kiamat, after apocalypse atau post apocalypse atau kayak gimana lah gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Di sini gue udah nyoba. Actually di sini gue udah pernah main sampai tamat, obviously tuh level 251. Tapi di sini gue bakal new aja, bakal di video kali ini tuh jatuhnya playthrough ya, bukan walkthrough. Yang ini playthrough, jadi kita tuh main sambil kayak grinding atau segala macam atau gimana. Eh oke, kita langsung simak aja nih cutscene-nya. Oke, jadi ini kita cutscene ini ada di kasino-kasino gitu, terus ada di kota namanya New Vegas. Iya nggak sih? Itu Gomorrah, Aki 38. Nah, biar kalian nggak bosen juga nih kayak cuman sekedar cutscene cutscene main-main doang. Nah, mantap, ini ikonik banget nih karakter ini, ikonik dari game Fallout New Vegas. Oke. Nah, welcome to New Vegas bukan Las Vegas, sorry, New Vegas. Cerot. Oke. Di sini kalian bisa tonton ya kayak cutscene-nya segala macam sambil gua ngejelasin kayak apa sih game ini. Game ini sebenarnya game Fallout ya. Bagi kalian yang nggak tahu, Fallout tuh kayak apa ya istilahnya tuh, kayak orang eh, keluar dari bunker. Nah, itu keluar dari bunker akibat nuklir. Nah, setelah setelah nuklir itu keluar dari bunker vault lah atau gimana sih, gua sebenarnya nggak tahu kayak ngejelasin itu kayak begini. Oke, dengerin dulu ya. Oh, gue lupa nyalain subtitle lagi. Oke. Gua nggak tahu cok kalau tanpa subtitle nggak kedengeran, soalnya ini audionya ini dari TV ya, jadi gua ada dua layar, satu layar game, satunya lagi ini layar kayak OBS, layar Discord gua segala macam. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat gua kayak ke samping tuh sebenarnya gua lagi ngeliat ke layar satunya gitu. Oke, oke. Sejauh ini recording aman ya, lancar segala macam. Ini ini nggak mau gue skip karena menurut gue ini biar kalian tuh yang menonton segala macam tuh paham gitu. Cuman di sini gue lupa ya nyalain subtitle, sorry banget. Jadi ya udah. Jadi setelah cutscene ini gue langsung simpulin aja ya bagi apa ke kalian-kalian semua. Bagi kalian yang nggak ngerti nih kayak ini nih ngomong apa sih narator segala macam. Nah, nanti di akhir cutscene ini bakal gue jelasin. Kayak ini tuh sebenarnya ngapain sih, kayak kenapa. Diculik cuy. Siapa nih mukanya, muka-muka Frank Sinatra banget anjir. Kayak klasi-klasi gitu bangke. Apa itu chip? Mati. Ya udah guys, udah tamat game ya. Karakter utama kita mati anjir. Dah. Makasih, makasih. Udah nonton selama berapa ini? 5 menit anjir. Fuck. Enggak tadi itu cuma intro doang ya. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, ini ceritanya kita karakter utama ini itu adalah seorang kurir yang bertugas yang nganterin suatu paket. Nah, ya kebetulan paketnya tuh isinya tuh chip.
Nah, chipnya ini kita nih nggak tahu nih sebenarnya chipnya kegunaannya buat apa. Karena kita kan fungsinya cuma sebagai kurir ya, mengantar gitu segala macam. Nah, kebetulan yang kita antar ini si chipnya ini berbahaya, direbutin banyak orang. Salah satunya tadi Frank Sinatra wannabe. Eh, si Frank Sinatra itu tadi yang ngambil chip ya kalau nggak salah. Nah, itu kita tuh seharusnya nganterin ke tadi ke New Vegas tadi yang ke kasino-kasino itu ke Mr. House namanya. Cuman karena kita gagal segala macem, kita diculik lah, dibegal, ditembak, paketnya juga diambil gitu. Jadi kita berurusan lah kayak kita tuh nggak tahu nih sekarang nih kan tadi kan habis ditembak. Nah, apakah kita mati suri, apakah bangun lagi atau kayak gimana? Apa kita mainin lagi? Nah, kita nggak tahu nih. Cerita awalnya tadi kayak gitu, kayak kita nih cuman sebagai kurir loh. Kenapa sih kita ditembak segala macam gitu-gitu? Nah, nanti di sepanjang perjalanan nih, sepanjang permainan itu bakal dijelasin kayak ini chip tuh kegunaannya apa, terus ini fungsinya apa, segala macam gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. BTW ini gue juga main sambil masangnya DLC-nya, downloadable kontennya juga. Jadi kalau misalkan kalian tadi kayak ada mercenary pack nih, terus kayak ada kayak barang-barang awal. Nah, caravan pack ini DLC ya, bukan mod ya teman-teman. Ini DLC. Iya iya, tribal pack. Wih bangun, lu bangun. Wih aing, kek, kakek, saya diapain kek kok saya terakhir kali saya ingat saya ditembak loh kayak sama Frank Sinatra kok kakek malah ada di sini. Oh, oke. Namanya siapa ya? Saya kasih nama Ujang. Nah, iya kek, kek saya pengen lihat-lihat kek saya nggak bisa gerak kek. Kakek apain saya ini pas saya pingsan ya Allah. Iya iya kek bacot. Kek saya pengen lihat-lihat. Apaan tuh? Gimbot anjir PSP. Oh, oke. Di sini kita jadi cewek ya. Apa ya rasnya? Hmm, Hispanik, Asia, Roh Putih. Wah, ini dong. African American, the strongest race on earth, man. Gila, berani senggol mati lu. Kita randomize saja kali ya. Yes. Wih, cok. Nah, ini bener-bener. Tadi jelek banget, cok. Ya segini lah. Hairstyle. Gila, hairstyle lah nggak African American banget ini mah. Cornrow dong, corn-corn gitulah. Mana sih? Mana sih? Yang potongannya tuh khas banget African Amerikannya anjir. Wah, ini mantep nih Fallen Angel gila. GG, Cok. Wuh, gila bisa terbang ini anjing. Oke, yes. Oke, kek. Terus ngapain kayak saya kek? Eh. Kek. Jangan grepe-grepe saya, kek. Saya jangan mentang-mentang cewek loh. Wah, seksual harassment nih, kek. Saya posting di Twitter loh. Bakal viral lu anjing. Wah, gua nggak ada tubuh. Gua setan anjir. Oke. Oh, ya, by the way, gua nyalain dulu ya. Kayak nggak nyaman bet. Apa display? Ini on. Nah, yoi. Gue bisa jalan dong. Ih, bisa loncat-loncat, men. Oh, wih, gila, keren, Cok. Wah, rambutnya keren anjir. Apa? Itu apa? Use. Oh, ini, pakai ini. Oke, kita disuruh cari ya. Nih, oh, strength. Strengthnya tell you how easily kok. Hmm, untuk kekuatannya namanya kali ya
Terus persepsinya untuk melihat sesuatu. Ini ngaruh ke akurasi, peledak, terus kayak maling ya, lockpick, sama kompas range. Lord Coyote ya. Nah, endurance. 5 cukup lah. Karisma. Boleh lah. Intelligent gifted. Oke. Eh, nggak banget anjir ini. Coba abis lah apa? Oke. Luck gua nolin tadi. Karisma gue jadiin diplomat biar jadi DPR. Endurance ya Hardy boleh. Sama ini. Oke, nggak cukup kali ya. Lucknya gue satuin aja karena gue percuma cok, luck gue 10 tapi gue nggak pernah beruntung anjir. Oke. Oke. Ih, oke kayak kakek kayaknya psikiater ya. Lo kakek banyak bacot gitu. Oke, jadi katanya gue ini orang paling beruntung di New Vegas ya karena udah ditembak pun masih hidup. Gila ya, iyalah African American man, the strongest race on earth. Gila. Ini sorry tuh saya gue bukan rasis ya. It's a jokes. Oke, it's a joke. Jangan cancel gua ini. What dog? Apa sih tadi? Setrum anjing. Dog itu cat. House. House tuh shelter. Night itu malam itu eh Maya malam Maya tidur lah. Bandit itu crush. Light dark. Mama itu dia human shield. Oke. Jadi gua nih orang gimana nih? Oke. Oke, jadi si psikiater ini pengen tahu gitu, kayak kata-kata ini cocok gak di kita. Kayak tadi yang pertama itu adalah konflik ini bukan apa? Konflik ini tuh nggak gue banget gitu. Iya, agree. Gue nggak suka. Gue nggak suka konflik. No opinion. Oh, jadi kita tuh selalu pusat perhatian. Eh, nah, strong disagree. Masuk ke slow to impress. Jadi lu tuh lelet lah untuk apa menghadapi ide baru. Iya, iya iya ya, kayak gua banget ini. Oh, yes banget strong degree. I see nothing uh, except ink. I don't know. Broken chain. I don't see the chemical reaction. What the heck? Apa itu anjir? Uh, Mirip Pejaina juga bukan. Apa? Gua nggak ada anjir pilihan ini. Ya, ini aja dah. Ini a dog, dog, dog. Tuh gak ada anjir. Mushroom cloud.
Head on a pillow. Bearded. Kayak orang tepok tangan gitu anjir. Kayak main ampar-ampar pisang. Well, nah itu. Oke, jadi apa hasil aku? Eh, science, sneak. Kayaknya gue sneak gak banget deh. Gue lebih ke speech gak sih? Ya, speech. Gue lebih suka memenangkan lawan tuh dengan kata-kata, cok. Tapi kalau nggak bisa kata-kata ya udah digebuk aja anjir. Iya. Oh, oke. Jadi sebelum dilepas kita harus pilihin ya. Gila ini lama loh. Oke, let me out. Oke, siap. Oke, jadi setelah introduksi ya pokoknya ya pokoknya itulah awalan yang cukup panjang tadi, berawal dari milih sifat, terus kayak ya kepribadian segala macam gitu itu. Nah, ini nih yang gue suka nih dari tipe-tipe game kayak begini. Kayak nggak cuman apa istilah itu, nggak cuman Fallout ya, Skyrim, Elder Scroll, apapun itulah. Gue lebih suka game-game tuh yang kayak begini, kayak kita tuh bisa memodifikasi karakter utama kita ya semau kita gitu. Kayak tadi contohnya kayak itu tuh yang persepsi itu tuh ngaruh sebenarnya sama ya tadi, kayak kelebihan kekurangan segala macam itu tuh ngaruh. Nah itu yang gue suka gitu. eh Kayak ya enak aja gitu, kayak lebih oke. Ini punya lu katanya. Tuh platinum chip. Nah kita tuh tadi tuh diantar buat nganterin platinum chip. Ya bla 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 bla. Thank, makasih lah. Hmm. No, gila lu baru awal main gua langsung hardcore. Ini gua cuman buat video doang, nggak usah lah susah-susah, oke. Oke, jadi tadi lanjut lagi ke game ya. Tadi si kakek-kakek tadi itu bilang, sebelum gua ngelepas lu ini barang-barang lu semua, dan gua ngasih note lah ke lu kayak apa sih platinum chip itu segala macam. Pokoknya dia tuh ngasih informasi lah segala yang dia tahu gitu. Terus katanya sebelum lu ninggalin kota ini, ya which is apa sih? Iya, 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 iya. Oke. Ah, which is apa sih namanya? Eh, Namanya apa sih? Map. Lokal. Good Springs. Nah, sebelum lu ninggalin Good Spring, lu harus ngobrol sama Iye, Bawel. Iya, lu harus ngobrol sama nih Sunny Smile. Ini enggak sih Sunny Smile? Halo. Oh, Victor. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi lu ya? Makasih. Eh, iya, lu gimana lu nemuin gua? Hmm. Oh, oke. Jadi dia nemuin kita pas malam-malam ya. Nggak tahu juga sih spesifiknya dia ngapain. Cuman pas dicek gue masih hidup. Ya udah jadi dia buru-buru kayak, tapi dia apa, kita tuh kritis lah gitu. Jadi dia buru-buru bawa ke dokter itu. Oke. Terus lu tahu nggak sih orang yang nembak gua? Oke, jadi si Victor nih nggak tahu ya siapa yang kayak
kayak nembak kita. Oh, jadi si Victor ini eh ada di Good Spring ini 15 tahun yang lalu katanya ya. Katanya ya setelah itu ya gue nentep lah di sini, katanya kotanya tenang, aman, kayak peaceful gitu. Gue nggak pernah ngeliat Robert kayak lu kan. Hmm. Oh, oke. Okay, happy trails too, Victor. Okay, so we have to go to here, I guess. Salud. Yeah, salud. Okay, but before that, yeah. Ya Allah. Oke, oke, oke. Ya, ini ngelek-ngelek ya. Oh, enggak nih. Kalau di videonya mah enggak. Oke. Anyway, so kita disuruh ke prospektor salon. Kita nanya orang lah di situ. But anyway, tadi gua lanjutin ya. Game-game kayak gini nih sebenarnya tuh game-game yang gua kangenin. Karena game-game zaman sekarang tuh rata-rata online. Maksud gua rata-rata online tuh yang terkenal tuh online semua. Jadi gua nggak enjoyable gitu. Kayak contohnya apa sih? Kayak Warzone, terus kayak Vanguard segala macem. Ini aja kebetulan ada nih Final Fantasy yang ke-16, itu kan kayak open world terus segala macem. Itu gua walaupun gua nggak main ya, cuman gua kalau nonton pun enjoy gitu. Kayak nggak se-enjoy gua nonton ya kayak nonton Mobile Legend. Ini sorry to say ya, kayak bagi-bagi apa bagi orang-orang yang nonton Mobile Legend segala macam itu menyenangkan, tapi bagi gua kayak bosen gitu. Nonton Mobile Legend bosen, Vanguard bosen, Warzone bosen, segala macam bosen. Kayak lebih suka storytelling kayak gini, kayak storynya tuh rich gitu loh. Gue lebih suka kayak begitu, karena pasti ada aja kayak walaupun ini ceritanya fiktif, kayak ceritanya itu cuma fiksional, tapi ada aja hal-hal yang bisa kita petik gitu dari cerita ini gitu. Oke, balik lagi. Anyway, halo Pak. Anjay, Bapak ini yang ada di video klipnya Old Town Road si Lil Nas apa Lil Nus Nus ya. Lu lu tahu sesuatu nggak sih sama orang yang nyerang gua? Nah, si orang yang pakai baju apa jas kece si Frank Sinatra tuh. Oke. Kenapa lu dipanggil Easy Pete? Yo, lu dulu prospektor kayak gali emas dan silver, apa silver tuh ya, silver. Oh, oke. Lu lu selama lu jadi kayak prospecting itu lu nemu hal yang bagus gak sih? Ya, pernah dapet sekali yang bagus tapi diambil sama raider. Kasihan banget nih kakek, ya Allah keke. Udah paling bener lu duduk di sini anjir. Oh ya tadi emang masalah sama NCR tuh apa? Oh, tell me about legend. Ya Allah. Ye bawel. Oh, oke. Emang apa pentingnya sih kayak apa bendungan Hoover tuh? Oh, thank you. Oke. Tadi sorry tadi gue diam soalnya gue fokus banget sama ceritanya si Easy Pit ini, si kakek pete ini, kakek pete. Oke, jadi si kakek ini bilang kalau ternyata di New Vegas ini
nggak cuman apa banyak fraksinya gitu, kayak banyak fraksinya, nggak cuman kayak linear kita apa linear gitu, kayak ada saya apa main mission gitu segala macam. Ternyata di New Vegas ini ada fraksi yang si kakek pete ini bilang itu fraksinya tuh NCR sama Legend. Kalau NCR itu New Republic ya kalau nggak salah tadi katanya, New Comrade Republic atau apalah itu, New California Republic. Nah itu dia tuh semacam istilahnya tuh polisi, pokoknya tuh kayak orang baik lah kalau di mata si kakek pete ini. NCR tuh orang baik. Kalau si Legend ini dia tuh slaver tuh apa ya, orang yang memperbudak lah gitu. Jadi si kakek pete ini intinya bilang kalau NCR ini baik, kalau Legend tuh jahat. Dan dua fraksi itu udah dari dulu ngerebutin bendungan si Hoover, bukan bendungan si Hoover, bendungan Hoover. Katanya kenapa? Soalnya bendungan Hoover itu so, soalnya bendungan Hoover ini dia tuh mempunyai letak yang strategis, plus apa sih, resort tuh sumber dayanya tuh masih bagus gitu, kayak airnya masih bersih, terus power listriknya juga rata-rata tuh, maksudnya di California ini, di map ini, di New Vegas ini, penyumbang listrik terbesar itu ada di bendungan Hoover. Jadi siapapun yang menguasai bendungan Hoover, ya dia tuh menguasai New Vegas ini gitu. Jadi kayak istilahnya tuh eh dua-duanya tuh ingin apa, si legendnya, sorry bukan dua-duanya, si legendnya ini tuh pengen menguasai secara keseluruhan gitu, mau kayak maksudnya tuh jadi rajanya New Vegas lah, sedangkan NCR nih ngelindungin, kata kakek pete gitu katanya. Kata kakek pete ya, kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa nilai dari sudut pandang kakek pete doang, kita harus ya ngumpulin informasi-informasi gitu. Oke. Hey, chill man, chill. Gila lu. Suruh anjing lu gak usah gigit gua lah. Oh ya, dokter Michelle bilang lu tuh bisa ngajarin gua bertahan hidup lah di gurun pasir. Ya, kayaknya gue bisa ngajarin satu atau dua hal lah yang bisa gue kasih tunjukin yang ke lu gitu. Temuin gua di belakang, belakang salon. Oke. Oh, ini Sunny Smiles. Oke. You look fine, baby. Damn. Oh, jadi gini ya. Ah, lu ngatuin apaan? Oh ya, nanti ke depannya juga gue bakal ya bikin playthrough kayak beginilah. Kayaknya eh kayaknya isi channel gue ini bakal lebih didominasikan video-video yang story rich kayak begini lah. Itu biar ya istilahnya tuh nggak bosan-bosan amat lah, biar nanti selingan paling Mobile Legend atau game-game online lainnya lah gitu, yang lagi populer-populer sekarang gitu. Tapi mostly atau kebanyakan ya game story rich itu sih, game-game yang kayak begini. Oke. Oke, wih, gila keren coy. Kita disuruh nembak ini ya. Oke. Ya Allah nggak hancur coy. Ya Allah. Ya Allah jelek banget tembakan gua. Ya Allah. Apa salah? Salah botol ya? Botol yang mana, Neng? Gua udah tembak anjir. Ini. Woi, coba yang mana satu sih? Anjir nggak kena. Allah. Neng, itu botolnya terbuat dari apa anjir? Obsidian. Ya Allah. Lu nggak kasih tahu botol yang mana, Neng, Neng. Terus ini botol yang mana lagi nih? Nge-crouch apa? Oh, kontrol.
Nah, mantap. Yoi, itu awalan tapi kayaknya lu nggak bakal kayak lu nanti nggak bakal ngelawan botol botol Sarsapila dah. Oke, I mean. Oh, siap. Wih, ayo Cien nih. Oke, jadi kita diajak sama si Sunny Smile ini buat ngeburu ya. Tapi kita nggak tahu persis nih ngeburu apaan. Cuman kita cuma diajak doang. Ayo Sunny Smile, di mana Sunny Smile? Woi, lambat kali kau jalan. Oh, ini senjatanya jelek banget anjir. Tuh, maksud gua walaupun kelihatannya kayak hampa gini ya, maksudnya kayak kosong gitu segala macem. Cuman kalau nanti lu jalan nih, ini kan nih, mana? Gua tunjukin map lu. Nah, ini kan nih, luas nih ya, map nih ya. Tuh, luas banget map nih. Nah, ini nih di sepanjang perjalanan nih kalian nih nggak kayak gini, maksudnya nggak kayak diem gitu. Pasti nanti bakal ada kayak hal-hal yang random, hal-hal yang nggak terduga kayak misalkan ada bandit, misal ada si Legion atau NCR atau apa gitu. Pasti ada hal-hal random gini. Nah, ini yang gue suka gitu loh. Di mana, Neng? Jauh amat, boy. Buset. Oh, bagus lancar. Bagus ya. Maksud gua di sini lancar, cuman di in game-nya mentok 30 fps doang. Tapi kayaknya di videonya bagus. 50, 60, segala macam. Oke. Hah? Gekos? Apa gekos anjing? Gekos tuh hewan ya? Hewan apa sih gekos tuh? Ah, fuck. Indonesia gua goblok banget dah. Gekos. Gekos tuh hewan. Oke. Ceng, 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 cereng, ceng, ceng. Jadi kita disuruh bunuh gekos gitu. Weh, gekosnya mana, weh? Mana? Oke, iya iya. Itu gekos. Itu gecko. Apa sih gecko tuh lupa gua. Pokoknya itu. What the hell? Ya kali coba bunuh Sanis malahnya. Itu. Ya lah, Geronimo aja lah. Woi, sini lo. Weh, weh, weh. Allah, Allah. Mantap gila GG. Pro player, man. Udah langsung lawan legend aja, men. Sun Ismail, kirim gua ke medan perang. Lawan legend gua. Gua bantai-bantai semua. Ini ada yang bisa gua ambil gak? Ambil aja lah. Main kan kapan lagi lu makan daging gecko anjir. Yoi. Ah, few caps? What do you mean few caps? Oh, mata uang ya? Yaudah dah, gue ikut. Oke. Jadi kita ditawarin sama si Sun Ismail kalau misalkan kita ikut dia, ya kita bakal digaji, bakal dikasih uang. Mata uangnya caps ya, tutup botol. Unik ya, tutup botol dijadiin apa? Dijadiin mata uang. Actually, sebenarnya kalau misalkan kalian sadarin ini, kenapa kok bisa sih tutup apa? Tar, tar. Nanti. Ini lagi. Oke, coba. Ada lagi cuy. Di mana? Wih, nge-freeze anjir. Halo. Halo. Alah, mama malah nge-crash aku nih. Bentar ya guys ya. Gua setel ulang dulu nih. Astagfirullahaladzim. Nasib, nasib ya Allah ada aja. Wih, nggak muncul coy. Muncul aja. Continue, continue. Yes. Coba, tadi tuh auto save gak sih? Please auto save. Iya, auto save tapi udah ngulang dari sini. Ya udah guys. Gua gua skip dulu ya. Nanti sampai ke part yang tadi. Oke? Hah,
kita balik lagi ke oke, kita balik lagi. Tadi gue pengen ngejelasin kayak kenapa sih tutup botol di sini tuh lebih berpengaruh daripada uang asli. Padahal di dalam game ini tuh ada uang asli loh. Tapi kenapa mata uangnya malah caps, malah tutup botol? Tadi di sini gue pengen ngejelasin. Cuman bentar dulu ya. Setelah gue ngebunuh si Gecko Gecko ini nih, Bapet Gecko Bapet yang bikin gue nge-freeze. Nanti gue bakal jelasin. Tapi sebelum itu gue pengen dapat uang cuy buat perbekalan nanti pindah. Kan kita kan udah selama di Good Spring kan. Ih, Gecko goblok. Geckonya udah mutasi anjing, gede banget. Gila. Aku baru nyadar gitu loh. Padahal kan gue nge-freeze di sini ya. Mana sih? Merah doang, nggak ada Geckonya. Cupu cuk Geckonya. Sini ya? Ini nggak sih? Oh itu cok. Oh lama. Oke oke. Eh, tembak cok. Gila. Emang pro player PB, gila AWP gua. Oke. Sunny smile. Aduh, gue pengen reward gua. Oke. Apa tuh? Hmm. Boleh lah, boleh lah. Oke, siap. Oke, jadi di sini sambil jalan aja ya. Oke, jadi lanjut ke topik sebelumnya. Kayak kenapa sih tutup botol ini lebih lebih ada nilai daripada uang asli? Kayak ya mata uang asli gitu. Tapi kenapa tutup botol gitu? Kalau di dunia kita kan nggak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau di sini kok kayak berharga. Nah, inilah yang disebut the power of society. Ya, dimana society itu setuju, ya berarti itu yang akan terjadi. Sama halnya yang terjadi sekarang gitu. Contoh, maksudnya apa, kawan? Yang lagi hangat di Amerika deh, yang lagi perbincangan Amerika, yaitu LGBT. Kalau di Indonesia, society di Indonesia masih menolak. eh Kayak mayoritasnya masih menolak. Jadi artinya apa? LGBT di Indonesia itu dilarang. Coba coba di Amerika, itu mayoritas itu sudah menerima, bahkan sudah merelakan ya udahlah LGBT gini, yang penting nggak ngefek ke gua gitu segala macam. Itu tuh sudah menerima, kayak society itu sudah menerima LGBT itu kayak sebagai hal yang udah sih lah biarin aja gitu. Padahal mah sebenarnya nggak, aduh, nggak boleh gitu sebenarnya. Cuman mana lagi? 68% loh. Gila. Cuman ya karena emang society sudah menerima, jadi ya udah. Jadi tuh jadi diterima sama halnya dengan caps ini. Nah, society di New Vegas ini kayak dia tuh sudah menerima bahwa itu tuh sudah mengakui lah bahwa tutup botol ini sudah ada nilainya begitu. Jadi di mana society itu setuju, ya udah setuju, berarti langsung ada nilai. Itulah namanya the power of society gitu, kekuatan ya masyarakat gitu loh. eh oh, itulah maksud gua. Jadi kayak society di sini tuh kayak udah, padahal ya tutup botol ini tuh gampang di apa, kalau misalkan secara logika ya, secara logika nih teman-teman, tutup botol tuh sebenarnya gampang banget ditemuin, nggak ada nilainya sama sekali. Cuman karena society ini kayak
kayak udah ngeset bahwa ya udahlah itu tutup botol udah ada nilai, jadi jadi mata uang sekarang. Ya udah, jadi langsung ada nilai tanpa babi bu lagi. Itu udah langsung ada nilai. Gitu. Itulah kenapa kayak orang itu ya di dunia nyata lah kita implementasikan di dunia nyata. Kenapa uang kertas itu nggak boleh dicetak banyak-banyak, padahal tuh uang tuh sebenarnya nggak ada nilai. Kayak sebenarnya uang ini nih nggak ada nilainya sama sekali, karena apa, kayak gampang ditemuin gitu loh, maksud gue tuh gampang ditemuin. Ini gue nggak tahu ya, ini gue ngomong sebatas logika gue doang, mungkin yang anak akuntansi anak ekonomi tuh tahu kenapa sih uang uang itu tuh kayak bernilai gitu loh. Gue nggak tahu kayak di bahasa ekonominya gimana, tapi kalau menurut logika gue kan gampang dicetak, seharusnya nggak bernilai itu uang gitu ya. Emang bener sih ada yang namanya inflasi deflasi gitu, kayak semakin banyak dicetak ya semakin inflasi, semakin menurun nilai mata uang, nilai mata uangnya, benar. Tapi itu kan berarti kan kayak semakin dikit mencetak semakin tinggi dong ya, walaupun nggak bakal sesimpel itu ya, I know. Cuman kayak balik lagi, padahal banyak loh di dunia ini tuh yang benar-benar bernilai bervalue, contohnya emas. Emas tuh susah loh didapetin, maksud gue itu tuh worth it gitu dijadiin, kayak itu tuh baru ada nilainya gitu. Cuman gue nggak tahu ya, tapi kenapa kayak uang selembaran ini tuh kayak bernilai gitu. Ya contohnya inilah uang koin 1.000 nih. Mana nih, kelihatan nggak? Ya pokoknya nih uang uang koin 1.000 lah ini nih. Oh, uang uang koin 1.000 ini. Ini baru bisa dikatakan bernilai. Karena apa? Ini nih nyetaknya mahal loh. Ya walaupun kayak apa sih, aluminium ya? Aluminium apa sih? Silver atau apalah, perunggu atau apapun ini. Tapi ini ada nilainya, kayak bahan bahan dasar tersebut tuh bernilai. Justru ini nih yang bernilai tuh ini. Karena kalau ini tuh kan bernilai. Kalau kertas itu enggak ada kertas lagi ya. Ya gitu. Jadi gua nggak tahu ya. Gue masih belum dapat nih logikanya kayak gimana segala macam. Tolong dong kalau misalkan ada yang nonton nih, ada yang nonton dan kebetulan anak ekonomi atau paham lah kayak kenapa sih mata uang itu kayak bernilai gitu. Ya apalagi kalau bukan the power of society kan, kayak masyarakat gitu, kekuatan masyarakat. Itu sih yang pengen gua itu. Pokoknya intinya, ih mana sih anjir ini root anjir. Ya pokoknya begitulah. Kayak ini kenapa gitu, kayak tutup itu apa, tutup botol malah jadi mata uang ya, karena society menyetujui gitu. The power of society emang emang udah the best emang tuh. Balik lagi, ini kan asumsi gua, di kalian boleh kok menolak kayak pendapat gua segala macem gitu, kayak enggak gua nggak setuju sama pendapat, ya udah nggak apa-apa silahkan, asalkan didasari oleh ya eh, apa argumen dasar lu. Kayak kalau cuma sekedar menolak tapi tanpa ada alasan, ya gue pengen pengen membenarkan tindakan lo itu kayak bahwa gua nih salah tuh apa, lu nggak ada dasarnya gitu. Kecuali kalau misalkan lu dikasih tahu gitu, kayak ngasih tahu gua sebenarnya kayak gini oh gitu, ya udah baru gue terima. Gue seneng kok, kayak justru kayak gini nih kan jadi ini ya, jadi apa, jadi ada pembahasan gitu, jadi kayak nggak boring apa ya tuh, ah nggak nggak boring amat lah, ada pembahasan gitu ya, walaupun pembahasannya agak berat sih, but who cares man. Ini apa sih, disuruh apa, kok nggak tahu loh. eh wes sender root, ini sender root, oh ini. Oke, sender root udah dapet, tinggal satu lagi gitu. The power of society emang emang menyeramkan gitu. Ini gua nah ini gua takutnya Indonesia, society di Indonesia itu kayak udah mulai pelan-pelan menerima LGBT, apalagi kan udah ada gerakan tuh kayak di jalanan kayak LGBT itu kan penyakit segala macam. Nah itu yang gue takutin. Kenapa? Kan gue masih muda nih, masih muda, kayak gue juga berencana lah pengen punya anak gitu. Gue nggak mau anak gue
kayak terlibat ke arah situ, walaupun ya sebenarnya dan gue tuh mau anak gue tuh tidak menormalisasikan hal tersebut gitu. Jadi ya gue takut nih sekarang nih ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi tolonglah kalian yang apa yang pemuda-pemuda gitu, maksudnya tolong jangan jangan asal terima, maksud gue jangan asal jangan asal toleransi. Oke, kalau misalkan gini loh, toleransi itu juga ada batasnya. Mati gua. eh Goblok, macet. Woi, macet cok. Gue pakai ini aja dah. Woi, sakit cuy. Iya, iya. Wah, tebel banget cok. Mama. Nah, gue ya jadi ya lanjut lagi. Jadi itu gue mau lah kalian tuh pemuda-pemuda tuh gini loh, toleransi itu juga ada batasnya. Kita ya kalian di agama kalian masing-masing pun diajarin lah gitu masalah toleransi segala macam akan hal apapun, cuman kayak toleransi itu ada batasnya. Kalau kalian mentoleransi segala hal apapun, kalian tuh nggak punya pendirian. Itu justru kalau lu menolak itu artinya lu tuh punya pendirian. Kalau lu menerima semua hal itu lu nggak punya pendirian, begitu loh. Jadi kayak lu open minded boleh, cuman balik lagi kayak maksud gua jangan terlalu open lah. Maksud gua nanti open open nggak bisa disaring lagi mana baik mana buruk. Nah itu yang gua takutin buat generasi Indonesia selanjutnya. Gua takutnya aja nih kayak perlahan-lahan kayak "Ya udah sih asalkan nggak ganggu apa goblok, asal nggak ganggu hidup gua mah bodo amat gitu." Justru gua takut kayak gitu tuh, maksud gua kayak takutnya kenapa, kayak iya emang itu nggak ngefek ke lu, cuman kalau suatu saat nih ya yang ngepek salah satu anak lu itu gimana, kayak lu baru telat gitu, maksud gua kayak kayak baru menolak akan LGBT itu kan lu telat karena lu pas masa muda aja lu kayak bodo amat yang penting guanya nggak 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 aduh nggak nggak ada masalah di gua. Itu yang gua takutin kawan. Jadi tolong ya, kayak gua nih ngeri ngeri sedap nih beneran, ngeri ngeri sedap. Takutnya nanti generasi Indonesia nih kayak generasi Amerika, maksudnya yang sekarang sekarang. Gue bukan yang ngejelekin Amerika atau gimana ya, bukan, tapi gue takut doang. Gue sebagai ya istilah tuh dibilang orang religius tuh enggak, di orang yang orang bandel juga enggak, cuman gue sadar lah akan kayak bahayanya hal tersebut gitu dan ketidaklogisannya itu tuh gue tuh sadar gitu. Jadi tolong ya bagi kalian ini ya, yang nonton lah, bagi kalian yang nonton, jagalah anak apa kayak generasi kalian gitu, segala macam dari LGBT. Enggak cuma LGBT doang kok, kayak misalkan SJW SJW kayak gitu, segala macam pokoknya hal-hal buruk lah. Nah itu lu hindari, jangan, maksudnya jangan mempunyai sifat ignoran atau sifat ya bodoh amatan selama dia nggak nyentuh eh, keluarga yang gue sayang segala macam gitu. Jangan kayak begitu, lu harus kayak apa istilah tuh, menolak gitu. Mau menolak lu bodo amat, mau dibilang bigot kek, mau dibilang ala kaku segala macam ya, itu artinya lu tuh punya pendirian gitu loh. Lu masih masih gue mah bodo amat, gue masih mending dibilang bigot tapi punya pendirian daripada lu kayak toleransi segala apapun tapi nggak punya pendirian. Orang macam apa yang nggak punya pendirian gitu doang, doang ya. Ya, jadi itu deh yang tadi berawal dari The Power of Society ya, terus kayak nyambung ke LGBT ini nih. Soalnya gue kayak takut gitu, takut nanti aneh, nanti nanti ini anak gue kena gimana, anak gue kena paham ini kayak gimana segala macam gitu. Gue takut aja karena gue kan jujur, gue kan sebagai orang tua juga, maksudnya gue nanti lah ke depannya sebagai orang tua juga kan nggak apa, harus 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 ekstra lah gitu, masih edukasi segala macam gitu, harus hati-hati itulah. Ya gitu dah, by the way.
kita udah ngumpulin barang-barang yang dari saudari Sani tadi, kayak akar sender sama bunga brok tadi. Oke. Oke, jadi si Sunny Smile ini ngajarin kita, kan tadi kan tuh sebenarnya udah ya, kayak oh ya nih ini uangnya, capsnya segala macam. Cuman si Sunny Smile bilang, oh ya gua ada nih satu hal lagi yang pengen gua ajarin ke lu, tapi lu nya mau nggak? Terus ya gue bilang ya udah. Ya udah, jadi kita tuh diajarin kali ini cara buat potion ya. Nah ya, healing powder. Ah, oke, healing powder. Nah, yoi. Oke, bye bye Sani, bye bye Sani. Oke, mungkin itu aja. Ntar gua teleport dulu ke Good Spring. Oke, jadi gitu aja video awal gua ya. Yang tadi ada kendala, sorry banget nih ada kendala. Ya semoga kalian enjoy nonton video ini. Kalau misalkan ya tadi ada pembahasan yang nyerempet-nyerempet yang berat gitu ya, semoga aja kalian paham lah gitu maksud gua segala macem. Dan ya ini bakal gua lanjutin selama gua liburan semester ya, bakal gua lanjutin. Gua berharapnya ini game tuh tamat sebelum semesteran gua selesai gitu. Oke, teman-teman, terima kasih bagi yang udah nonton, yang udah ngomongin waktunya. Dadah.